Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda pintu-pintu kehancuran mantan sudah terbuka. Ya, jadi tanpa mantan sadari ketika dia mengkhianati, maka dia membuka pintu kehancuran untuk dirinya sendiri. Jadi ada kisah seorang laki-laki yang terpesona kepada janda muda. Diam-diam dia menikah siri dengan janda muda tadi. Nah, ketika dia beritahukan kepada istrinya yang pertama, awal-awal istrinya masih bisa menerima. Tetapi karena si laki-laki ini tidak adil kan, istrinya yang pertama itu dimarahi terus ya. Karena apa? Karena istrinya yang kedua ini kan selalu mengadu domba dia dengan istrinya yang pertama. Istrinya yang pertama posting apa saja di media sosialnya sendiri, istrinya yang kedua selalu ngintip dan kemudian digoreng untuk mengadu domba suaminya ini dengan istrinya yang pertama, yang kemudian jadinya bertengkar terus, yang kemudian berujung dengan perceraian. Nah, kenapa pintu-pintu kehancuran si laki-laki ini sudah terbuka? Yang pertama, dia mengkhianati istrinya. Ya, dia tidak menyadari bahwa segala pencapaian hidupnya sehingga dia bisa terlihat keren itu adalah support dari istrinya yang pertama. Dia bisa kemana-mana pakai mobil bagus, ya pakai pakaian yang bagus, selalu wangi, parfum mahal, handphone canggih, dompet tebal, dan seterusnya. Ya karena support dari istrinya. Ya, istrinya adalah orang yang tidak macam-macam. Diberikan nafkah, dia berterima kasih. Kalau nafkahnya sedikit, dia berterima kasih. Tidak diberikan nafkah pun, dia tetap baik, tetap ramah kepada suaminya. Ya, tipe istri yang betul-betul bisa diajak untuk susah. Kalaupun suaminya sedang tidak punya pekerjaan, toh dia punya pekerjaan. Bahkan pekerjaannya lebih besar pendapatannya daripada suaminya. Bahkan segala fasilitas yang digunakan oleh suaminya adalah hasil jerih payah dari istrinya. Nah, itu yang dilupakan oleh laki-laki pada umumnya ketika dia mengkhianati istrinya demi untuk bisa menikah lagi, baik dengan anak gadis ataupun juga dengan janda. Jadi dia melupakan nih bahwa dia bisa sukses, bisa mapan, itu adalah hasil kerja keras dan support dari istrinya. Ya coba kalau istrinya termasuk tipe yang rewel ya, mintanya macam-macam, kemudian boros dan seterusnya, ditambah lagi juga tidak bisa cari duit sendiri, apa yang terjadi di dalam hidupnya? Ya dia cuman harus bekerja. Ya, dapat gaji bulanan, setor kepada istrinya, sehingga tidak bisa bergaya. Nah, seorang suami yang bisa tampil bergaya itu ada 2. Yang pertama, memang dia punya pendapatan yang amat sangat besar, atau yang kedua, pendapatannya biasa-biasa saja, bahkan cenderung kecil, tetapi dia punya backup. Istri yang tidak pernah minta macam-macam.
istri yang sangat mandiri pula secara ekonomi, dan seterusnya tadi. Nah, jadi itu yang dia lupakan. Ketika dia bersama dengan istrinya yang baru, ini kan karena istri tuanya kemudian minta cerai kan. Nah, jadi dengan istrinya yang baru ini, apa iya istrinya yang baru ini mau ya melakukan seperti yang dilakukan oleh bekas istrinya tadi? Karena yang dilihat, ketertarikannya kan melihat si mantan ini, si laki-laki ini sudah keren banget ya, kemana-mana pakai kendaraan bagus, dompetnya tebal, traktir sana, traktir sini, belanja ini, belanja itu, dan seterusnya. Ya, dia tidak berpikir bahwa segala yang didapatkan itu ya bisa belanja macam-macam itu kan hasil kerja. Ya, jadi duitnya tidak kemudian muncul sendiri, ada kerja di situ. Nah, bagi dia kan laki-laki ini adalah laki-laki yang duitnya tidak bakal habis-habis ya. Jadi tidak perlu bekerja pun duitnya tetap banyak. Nah, sementara hidup kan tidak bisa begitu. Orang bisa dapat uang ya kalau dia bekerja ya. Seorang suami itu bisa bekerja dengan tenang, dengan bagus kalau dia punya istri yang bisa menerima dia dalam keadaan apapun. Nah, itu yang dia lupakan. Bahwa selama ini dia punya fondasi yang kuat, yaitu istri yang sabar, istri yang bisa diajak susah, istri yang tidak rewel, istri yang tidak minta macam-macam, dan yang paling penting istri yang mandiri. Itu modal terbesar dia yang dia lepaskan begitu saja karena dia menuruti hawa nafsunya, pengen kawin lagi ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, misal kisah ini tadi, dia memilih janda muda yang betul-betul cantik. Jadi kalau pakai skala itu cantik itu dari 1 sampai 10 nilainya 9,2 lah. Luar biasa cantiknya, sangat mempesona. Tidak hanya di foto, bahkan ketika dilihat di dunia nyata jauh lebih cantik lagi. Tapi dia kan tidak pernah bertanya kenapa sampai menjadi janda, bercerai dengan suaminya. Kenapa sih seorang suami bisa melepaskan istri secantik ini? Bisa tidak sanggup bertahan dengan istri yang secantik ini, atau bisa mengkhianati istri yang secantik ini, bisa bosan, bisa jenuh. Nah, seharusnya dia curhat dulu tuh, kenalan dulu, curhat dengan bekas suami dari istri barunya ini. Dia harus tanya tuh, kenapa Anda bisa tidak tahan? Ini kan istri cantiknya luar biasa. Nah, nanti di situ akan kelihatan bagaimana bisa bertahan kalau misal orangnya itu materainya luar biasa. Ya, permintaannya macam-macam yang tidak bisa dituruti. Kalau tidak bisa menuruti keinginannya, pasti ngamuk, bertengkar, dan seterusnya. Dan itu terjadi setiap hari. Tidak pernah menghargai suami, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi seharusnya dia tanya dulu tuh kepada bekas suaminya, kenapa Anda tidak bertahan dengan seorang istri yang sedemikian cantiknya, yang menjadi idaman bagi semua laki-laki yang memandangnya. Nah, tapi ternyata kan pernikahan itu tidak cuman melihat cantik atau ganteng ya. Tetapi pernikahan itu adalah bagaimana caranya orang bisa saling menghargai, beradaptasi, mengendalikan emosi, bersabar, mendengar, tidak egois ya. Kemudian bisa diajak susah, nah, dan seterusnya. Nah, jadi
Ketika orang itu dipandang sedemikian mempesonanya, tapi begitu terlihat sifat watak karakter aslinya, ternyata orangnya betul-betul tidak enak untuk dijadikan pendamping hidup, ya nilai 9 tadi bisa turun terus tuh. Bahkan mungkin sisa 2 nilainya. Karena ternyata menjalani hari-hari dengan orang yang kecantikannya begitu sempurna, ya, begitu indah, tentu sempurna dalam pandangan manusia, ya. Dan manusia itu punya tipenya masing-masing, ya. Ada orang yang ketertarikannya kepada wajah yang cantik, tapi ada juga orang yang tidak terlalu mementingkan kecantikan, tetapi bagaimana bentuk tubuh yang terlihat indah dan seterusnya. Nah, ini menurut pandangan dan tipe dari si laki-laki ini, kecantikan keindahannya itu luar biasa lah. Nah, tetapi ternyata dia melupakan itu, bahwa ketika seseorang yang tampilannya begitu sempurna, begitu cantik, begitu tampan, tapi ternyata pasangannya tidak bisa bertahan dengan dia, pasti ada begitu banyak hal yang tidak benar dari orang tersebut. Nah, itu tandanya yang kedua. Ya, jadi tandanya yang pertama, mantan mengkhianati. Tandanya yang kedua, seseorang yang dikejar-kejar oleh mantan itu adalah orang yang pernah gagal atau pernah berpisah, ya. Sementara kalau dilihat dengan mata, kita tidak bisa menemukan apa sih sebab pasangannya tidak bisa bertahan dengan dia. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya, ketika orang pernah gagal, maka berpisah, bercerai, yaitu biasa saja untuk dia. Bukan sesuatu yang aneh, ya. Jadi kalau orang mungkin begitu diajak bercerai jadi panik, ya. Tetapi bagi orang yang pernah bercerai, ya perceraian itu dia jalani dengan biasa-biasa saja. Apalagi cuman bercerai dengan suami siri, kan. Jadi dia menganggapnya lebih mudah lagi, kan. Suami siri, tidak ada orang yang tahu juga, tidak perlu menjawab pertanyaan dari saudara, keluarga, teman, dan seterusnya, kenapa gagal lagi, ya. Nah, sehingga mudah saja ketika tadi yang dia lihat, laki-laki ini kaya, tapi ternyata dalam perjalanannya beberapa bulan saja tabungannya sudah habis, ya. Nah, maka bagi orang yang belum pernah berpisah, mereka akan terus bertahan. Seperti halnya bekas istrinya tadi. Apapun yang terjadi, mereka mempertahankan pernikahan sampai masuk orang ketiga. Ya, biarpun susah, dia tetap menerima keadaan itu. Nah, tetapi ketika ketertarikan itu tadi kepada harta, kepada gaya yang kaya, ya, pokoknya sok kaya lah, maka saat uangnya habis, bagi dia mudah saja untuk minta berpisah karena dia sudah punya pengalaman. Berpisah, bercerai, itu adalah pengalaman yang pernah dia jalani dan dia merasa bercerai hidupnya tetap oke-oke saja. Nah, jadi itu 3 tanda kehancuran mantan. Nah, kembali ke kisah laki-laki ini. Ketika uangnya habis, kan, maka istri barunya juga memaksa untuk bercerai. Dan apa yang terjadi dalam hidupnya? Rumah tidak punya, ya, tabungan habis, kendaraan pun bisa dia gunakan karena kebaikan dari mantan istrinya yang pertama, ya. Bahkan demi
menjaga hati anak-anak. Istrinya yang pertama masih kadang-kadang mensupport, ya. Misal orang tua angkat dari si laki-laki ini, ya, sedang sakit. Mantan istrinya yang pertama mensupport, ya, ikut membantu biaya untuk berobat dan seterusnya. Nah, kemudian kemana-mana juga masih dipinjami mobil, karena kasihan kan, usia sudah terus mulai menua, tapi harus kehujanan dan kepanasan, pinjamkan mobil. Itu juga untuk menghargai perasaan dari anak-anak, dari bekas suaminya ini, ya walaupun sudah mengkhianati kan yang namanya anak, ya sampai kapanpun mereka sedih ya kalau melihat bapaknya, ayahnya, hidupnya harus terlunta-lunta. Ya hidupnya susah, tapi paling tidak anak-anak yang belum mandiri, belum bisa membantu, ya tidak mau juga melihat kalau bapaknya ini hidupnya susah-susah banget. Jadi masih membantu itu mantan istrinya yang pertama. Tapi apa yang dilakukan oleh mantan istrinya yang kedua? Ya tentu dia kawin lagi. Dia tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi kepada bekas suaminya ini. Ya, jadi dia kawin lagi, memamerkan kebahagiaannya dengan suaminya yang baru. Ya, dia meneruskan hidupnya dengan bahagia dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah yang terjadi kepada mantan. Ketika mantan menuruti hawa nafsunya, tergoda kepada orang ketiga, maka tanpa dia sadari, pintu-pintu kehancuran hidupnya sedang dia buka sendiri. Nah, itulah kenapa kita harus selalu belajar untuk bersyukur. Kalau sudah punya istri, bersyukur. Tidak usah nyari-nyari yang lain lagi. Karena apa? Karena ketika manusia tidak pandai bersyukur, maka sangat mungkin ketika dia nyari-nyari yang baru tadi bukan menjadi sumber kebahagiaan untuk hidupnya, malah menjadi sumber azab untuk hidupnya. Maka kita diajarkan la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabillah syadid. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, dari kaya, dari rumah bagus, dari punya istri yang baik, jadi kesepian, tidak punya apa-apa. Nah, itu namanya adalah azab dunia. Karena apa? Tidak pandai bersyukur. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.